yang kami fokuskan adalah menekan resiko adanya regenerasi dengan cara membuat wadah untuk penyaluran energi teman-teman yang suka gelut gitu. Jadi daripada mereka mendapatkan apresiasi di tempat yang salah, kita wadahi supaya ini nanti akan menjadi prestasi. Mereka akan punya ruang sendiri, punya wadah sendiri, punya mimpi gitu. Karena yang sudah tertangkap rata-rata kisaran SMP, SMA yang tidak berprestasi di sekolah gitu. Mungkin tidak punya prestasi, dia tidak punya ranah untuk dia berapresiasi, energinya lebih. Jadi dia akan lari ke tempat-tempat yang mendapatkan apresiasi yang kebetulan tempatnya salah gitu. Nah, harapan kami ini menjadi wadah aja untuk pilihan atau alternatif teman-teman muda yang mau mengaktualisasi dirinya sudah difasilitasi secara resmi gitu. Kita akan gelar besok tanggal 10, 11, 12 karena ternyata pesertanya luar biasa. Pendaftaran itu sampai kita buka April hanya 25 hari, yang daftar 660 gitu. Jadi kita sediakan 3 hari untuk babak penyisian, kemudian akan lanjut ke semifinal tanggal 18-19. 18 itu kita akan adakan training camp di Kaliurang untuk diberikan pelatihan atau workshop. Jadi sing menang ini, sing mlebu semifinal akan menjadi seduluran, dari gebuk-gebukan menjadi seduluran. Dengan begitu mereka akan menjadi komunitas besar yang nantinya di putaran di Jogja Gladi 2 mereka akan menjadi mentor juga bisa, senior juga bisa, mengajak adik-adiknya juga untuk mengikuti wadah ini juga bisa gitu. Jadi dari 18 itu kita adakan training camp, 19-nya akan mengikuti semifinal dan itu sudah mulai dibuka untuk umum. Jadi nanti akan ada penonton yang sudah menjadi member juga. Kenapa kok menjadi member? Kenapa harus nonton, harus menjadi member? Pertama, untuk meminimalisir adanya chaos, karena di Jogja Gladi itu orang daftar harus atas nama perorangan. Dia fighting untuk dirinya sendiri, bukan atas nama geng, klub, sekolah dan lain-lain. Gitu. Nah, diharapkan tanggal 19 ini sudah mulai ada penonton. Penontonnya juga harus didata. Nah, makanya kita bikin membership. Yang nonton harus ada datanya. Kita punya datanya. Selain itu, acara ini tuh mandiri, inisiatif dari masyarakat. Gitu. Dimana masyarakatnya ada lapisan dari saya musisi, ada juga pelaku seni bela diri, ada juga teman-teman IO. Semuanya berkolaborasi untuk mensukseskan acara ini. Jadi karena mandiri, member juga harus berkontribusi. Gitu. Dengan membeli kaos untuk mensupport acara ini berjalan dengan lancar. Kemudian masuk ke final. Dari 660 akan menyusun menjadi 100 orang, dari 100 orang akan menyusun jadi 25 orang untuk maju ke grand final tanggal 30 di tebing Breksi. Kenapa kok tempatnya di tempat-tempat wisata? Karena dari isu kejahatan jalanan itu yang paling terdampak juga selain masyarakat, yaitu bisnis pariwisata. Teman-teman yang dari luar kota kadang-kadang melihat berita di media, wah Jogja kok jadi kayak gini, akhirnya nggak jadi kesini. Itu banyak laporan-laporan seperti itu. Jadi kita dari situ kita punya konsep menjadikan Jogja Gladi ini menjadi sport tourism. Jadi selain berolahraga juga kita akan mengangkat tempat-tempat wisata, mengajak teman-teman yang nonton juga berwisata, yang main juga berwisata gitu. Kemudian setelah tanggal 30 kita sudah ada juaranya. Sepertinya sudah selesai. Kita akan agendakan lagi untuk putaran kedua, Jogja Gladi 2. Untuk sekali lagi menjadi wadah supaya menekan adanya regenerasi di tahun berikutnya, regenerasi teman-teman yang melakukan kekerasan jalanan, karena sudah terimage bagus, terwadai dengan baik, akan menjadi pilihan yang baik juga. Kira-kira itu dari saya. Mungkin nanti kalau kurang ada pertanyaan boleh, monggo. Oke, terima kasih. Rekan-rekan saya Bro Fernandes, untuk event ini kita pakai rule internasional ya, rule internasional, dan itu kita pakai yang amatir. Jadi untuk rule-nya ada beberapa teknik yang bisa dipakai, nggak bisa digunakan pada saat di amatir. Seperti di striking itu nggak bisa elbow.
resiko. Kalau ini boleh. Dan di ground pas perlintasan di bawah itu nanti kita nggak bisa pakai seperti yang kita lihat di profesional, bisa elbow, bisa knee, enggak. Cuma bisanya ada pukul dan submission. Dan temponya pun lebih sedikit daripada yang profesional, ya. Jadi ada bedanya di situ. Dan nanti kita koordinasi sama yang kita nanti untuk mengadakan pelatihan juga. Ada beberapa siapa yang ikut? 35 nanti itu kita bimbing. Ada dalam berapa hari? 1 hari. Habis itu kita bisa langsung praktek di event ini sekalian. Jadi untuk rule-nya lebih aman. Jadi karena ini semuanya pemula ya, kebanyakan pemula ya. Jadi ya kita pakai aturan pun ya, aturan yang bisa mencukupi kemampuannya pemula. Ada lebih safety. Jadi nggak begitu yang kita lihat di profesional ya. Jadi lebih untuk rule-nya itu lebih safety. Jadi mungkin buat yang belum tahu, bedanya pro sama amatir itu sebenarnya lebih di aturan aja. Nah, kita menggunakan yang aturan amatir itu lebih aman karena selain beberapa teknik yang tidak boleh digunakan seperti tadi bilang Mas Abru, ini itu tidak boleh dipakai karena berbahaya. Elbow, ini nggak boleh. Terus pukulan harus pakai protektor juga. Protektornya ada helm, ada glove, shin guard. Jadi diupayakan semuanya bisa aman. Kurang lebih gitu ya. Mengenai badan pertandingan kita menggunakan sistem gugur karena peserta yang banyak ini harus kita cepat eliminasi dengan sistem gugur lebih cepat. Kemudian untuk dia bertanding maksimal adalah 3 kali. Rata-rata dalam 1 hari dia bertanding 3 kali untuk melakukan pertandingan dengan jarak waktu yang sudah kita atur demi keamanan sama keselamatan peserta. Dari situ kita bagi untuk audisi penyisian selama 3 hari 10 sampai 12. Jadi setiap hari berkisar antara 120 sampai 160 pertandingan. Kita mulai dari kelas junior, kemudian putri, kemudian hari berikutnya Sabtu adalah kelas senior yang terbanyak itu adalah di kelas 55, 60 sama 65 kg. Ini pesertanya rata-rata 60 orang sampai 80 orang. Itu paling banyak di hari Sabtu. Kemudian kelas berat ringan sampai kelas berat di hari Minggu. Itu pembagiannya pertandingan semacam itu, rules-nya sama, safety-nya sama, sudah diutarakan tadi. Untuk pendaftaran pertama realnya kita buka ada 4 klasifikasi. Kadet mulai umur 13 sampai 16, kemudian junior 16 sampai 18 tahun, senior itu umur 18 ke atas sampai 35 tahun, dan kelas veteran 35 tahun ke atas. Ada 4 kelas itu. Tapi pada realitanya putri juga sudah kita buka untuk putri di saat pendaftaran peserta awal. Realisasinya adalah ada kelas-kelas yang minim peserta. Misalnya kelas putri, kemudian kelas kadet, dan kelas junior. Ini minim peserta untuk dipertandingkan secara turnamen. Jadi kurang mencukupi jumlahnya. Setelah diklasifikasikan ke umur, diklasifikasikan ke berat badan, dia kurang memenuhi kuota. Kemudian antara kadet dan junior ini kita gabung menjadi satu. Jadi supaya kelasnya mencukupi, baganya bisa berjalan. Yang putri juga demikian. Maunya kita bagi antara putri junior dan putri senior, tapi kelasnya tidak bisa berjalan karena minim peserta kalau sudah dibagi ke kelas berat badan. Nah, kemudian kita buka untuk 2 kelas putri.
di bawah 48 kg dan di bawah 60 kg. Tuh, yang kelas veteran juga sama. Veteran juga ada yang daftar. Cuma pada waktu dibagi nggak bisa jalan ini kalau cuma veteran aja. Kemudian veteran kita gabungkan dengan peserta senior yang jumlahnya hampir 80% dari total peserta. Yang senior dari 80% dari 660. Kalau posisinya tadi di bawah 48 kg ke bawah dan 60 kg ke bawah. Hanya 2 kelas berat badan. Jadi kita akan adakan super fight. Jadi di grand final selain kelas amatir kita akan tandingkan profesional untuk menjadi referensi. Gitu. Harapannya menjadi referensi, menjadi sebuah mimpi untuk di Jogja Grade 2 akan bisa memotivasi teman-teman yang lain juga. Gitu. Mengenai hadiah, sebenarnya dari awal itu tidak pernah kita bicarakan. Walaupun kita sudah siapkan. Jadi yang kita bangun memang pride-nya menjadi wadah dan terbukti direspon 660 peserta. Saya juga heran, kenapa orang ini mau daftar tanpa menanyakan hadiah? Padahal semua pertandingan dimanapun itu iming-imingnya yang pertama adalah hadiah. Sudah kebayang ya? Mbak bisa cek lagi, tidak ada satupun dari kami membuat iming-iming kecuali yang saya upload pertama. Saya akan menjadikan sang juara fotonya menjadi avatar Jogja MMA. Waktu itu cuma saya pamerin seperti itu. Sampai sekarang belum kita umumkan. Kenapa begitu? Karena yang kita tawarkan adalah sebuah wadahnya untuk teman-teman bisa mengaktualisasi diri, mendapatkan sebuah kehormatan. Kalau saya bilang itu kayak gento yang terhormat. Gento itu kalau istilah Jakartanya apa? Preman yang tergali, yang gali nanti. Preman benar, preman yang terhormat, yang diakui semua orang, yang bisa mengalahkan 660 orang yang terdaftar. Saya kira itu cukup membanggakan daripada sebuah hadiah gitu. Walaupun memang semuanya sebenarnya sudah kita siapkan, dari penghargaan, piala, medali dan uang pembinaan. Banyak curhatan dari teman-teman wisata juga mengenai efek yang ditimbulkan dari kekerasan jalanan gitu. Makanya ide itu berasal dari kegelisahan Kliteh. Jadi kami mengkonsep sport tourism itu harapannya nantinya akan membangkitkan pariwisata lagi, mempromosikan lagi gitu, bahwa semua pengennya nih dari rekan-rekan media juga akan timbul highlight semua yang dikhawatirkan sudah diantisipasi dari adanya acara Jogja Globe Day gitu. Jadi yang ditakutkan ini akan kita bawa berdampingan dengan wisata-wisata gitu. Kemarin juga sempat kita bikin juga di Gelang Projo itu longboard, olahraga ekstrim juga, ketika dipadu-padankan dengan turisme itu jadinya bagus. Warganya senang juga, tempat wisata juga, media internasional juga meliput karena adanya sesuatu yang unik. Kalau sekarang yang sudah terjadi di kota-kota kan banyaknya sport timer ya, di mana olahraga khususnya MMA ini dibawa ke ranah hiburan. Nah di Yogyakarta pengennya punya ciri khas juga. Gitu. Jadi olahraga MMA ini akan kita bawa ke tempat-tempat wisata dan sifatnya outdoor. Gitu. Terus tadi ada pertanyaan apa yang dilakukan untuk menekan resiko gelut di luar ring gitu. Nah dari awal itu makanya semuanya sudah kita data. Harapannya juga dengan data itu kita bisa mengamankan, dan sebelum tanding pun mereka harus ada tanda tangan persetujuan, ada term and conditionnya yang sudah kita siapkan. Salah satu poinnya juga itu, mereka akan langsung dibawa ke ranah hukum. Nah adanya training camp di tanggal 18 itu juga usaha kami meminimalisir adanya gelut di luar ring, supaya mereka sudah menjadi sedulur. Kita training camp kan, kita beri workshop supaya di camping itu semuanya bisa jadi seduluran, sama-sama menjaga Jogja, sama-sama punya mimpi, dan besoknya akan kita tandingkan gitu. Jadi harapannya itu sih. Selebihnya ya semua diatur sistem dengan adanya data supaya bisa mengamankan ke depannya kalau ono sudah terima seduluran berkumpul-kumpulan. Penontonnya pun juga begitu, kami data supaya bisa tahu nanti mana yang kisruh bisa kita keluarkan atau bisa kita tindak gitu.
Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Nah, sekalian tadi menjawab apakah ini Jogja aja Pak. Jadi pertama memang kita fokus di Jogja karena masalahnya di Jogja, keresahannya di Jogja, ya kita tuntaskan untuk Jogja aja dulu. Nanti kalau memang Purworejo ya tadi ya ada masalah ya, biarlah nanti akan ada Purworejo Glode, nah, atau Solo Glode. Yang penting IO-nya podo ya. Gitu. Monggo Mas. Ya, untuk peserta tadi terlewat, betul, kita membuka ini dari seluruh lapisan masyarakat boleh ikut, siapa aja boleh ikut, tapi aturannya kita ada diikuti. Nah, dari situ kita bagi dua, peserta nanti dia mengisi untuk dia punya basic bela diri atau tidak. Karena Mas Erik syaratnya apa Mas ya, untuk peserta awani baik cukup loh. Ya betul, hanya keberanian saja sudah cukup, berani untuk daftar dan nanti berani untuk bertanding. Tapi berdasarkan itu kita bagi dua ke depan, kira-kira nanti apa nek petarung top tenan ketemu cek-cek, sing cek-cek bosone dia kereker. Nah itu kita bagi dua, pool A, pool B. Pool A isinya peserta yang tidak mempunyai basic bela diri, pool B untuk yang wis biasa gebuk-gebukan, wis biasa punya basic, sudah pernah kenal tarung di dalam ring. Nah itu kita klasifikasikan di pool B. Tapi nanti pada akhirnya kan bagian pertandingan itu mengerucut. Nah nanti ya tetap aja ketemu. Juga ada komplain dari peserta, Mas aku rada basic ya, tapi kok ketemu nih petarung ini. Yo itu keberuntunganmu dalam pertandingan. Jadi langsung melawan dengan sing juara sisan gitu. Nah, kok iso Mas? Kok bisa? Kok itu bisa terjadi? Nah itu yang ngatur mesin. Kita punya mesin untuk mengatur bagian itu. Kalau kita ngatur 600 orang dengan manual, nah sampai sekarang belum selesai bagiannya. Karena kita punya mesin, dia mengacak sendiri aja. Aku tinggal ketawa-ketawa, akan enter. Itu ada orang-orang yang beruntung, tapi hanya beberapa, jumlahnya kecil. Dia langsung ketemu sama yang benar-benar taruh. Tapi enggak apa-apa. Lanjut ya Mas, gitu kan. Gimana ini nanti saya? Ayo salahmu, gue persiapan. Kalau belum dia, kudunya ono latihan ini kok. Gue biar latihan, kan gue salahmu, itu salahku. Kira-kira begitu Bapak. Di jalanan pun kan kalau ada pertengkaran atau pertarungan kan tidak mungkin ditanya dulu basic bela dirinya apa. Jadi seril mungkin acara ini juga mengakomodir simulasinya hampir sama seperti gelut dalanan. Hanya dibantu rules dari MMA yang sudah berpengalaman mengatur itu. Jadi naik gelut pas ketemu sing miso ya itu butuh persiapan gitu. Masih ada waktu. Pendaftaran itu kan dibuka April ya. Masih ada 1 bulan untuk mereka berlatih. 2 bulan ya, 2 bulan mereka berlatih untuk mempersiapkan dirinya gitu. Di jalanan kita nggak pernah tahu ketemu nih petinju atau siapapun ya. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Simulasinya hampir sama. Ya bisa tambah sedikit. Jadi kalau kita yang top, maksudnya yang udah se-update sama yang baru pemula, tapi pas ketemu kita yang wasit itu udah wanti-wanti banget. Jadi begitu dalam bahaya kita stopin. Jadi nggak begitu masalah. Jadi nggak begitu wah ini saya ketemu yang atlet bagus. Dan kita juga sebagai wasit kita udah ini levelnya terlalu jauh. Begitu dalam masalah sedikit dalam stopin untuk keselamatan sih. Jadi nggak begitu ekstrim lah. Nah itu. Jadi begitu nggak bahaya sedikit stop aja. Wasit yang profesional. Nah jadi kita lebih cenderungnya di situ. Jadi dalam pertandingan kalau sudah terlihat satu mendominasi itu sudah dianggap menang. Satu mendominasi sudah dianggap menang karena kalau diteruskan nanti mungkin malah bahaya. Ya. Ya betul itu nanti tim wasitan Mas Abdul itu wasit-wasit yang nanti kita berikan pelatihan, kemudian supervisi dari wasit-wasit yang sudah bertanding, sudah dari bertarung juga pengalamannya ada itu punya feeling atau indera keenam. Nah, jadi melihat orang itu wes
kelihatan gitu loh. Kalau sudah punya indera keenam sebagai seorang petarung tuh, orang ini kemampuan tandingnya seberapa? Kira-kira kalau komik Dragon Ball itu kelihatan kemampuan tempurnya mencek-cek gitu. Dikiwoin gitu. Nah, itu seorang petarung punya. Jadi pada saat melihat, apalagi petarung pemula ya, orang yang sudah banyak kali untuk mengikuti pertandingan, dia bisa merasakan aura seorang petarung itu, kemampuan tempur tadi, orang ini berani atau tidak, orang ini grogi atau tidak, orang ini sanggupnya sampai seberapa, itu wasit sudah punya. Dan 99% wasit kita itu sudah mengalami mempunyai basic bela diri, menjalani pertandingan dan pelatihan perwasitan di bela diri lain sebelumnya. Jadi untuk 99%. Kita persennya saya. Ya itu cuma itu situ aja. Tapi situ kan 25 tahun pernah latihan yang lalu. Oke, monggo kalau ada lagi pertanyaan.